saya tidak bisa bahasa Indonesia. Puas. Mau diperkarakne apa? Anakku itu mau karakne apa? Apa karena muni jancuk salah? Apa karena muni gendut keliru? Hah? Muni kentut keliru, kamu mau memperkarakan anak saya? Sing jelas apa orek? Papa你過嚟啊！佢話我個仔做錯嘢，因為我個仔唔識講印尼話啊嘛。邊個話我做錯嘢？我個仔啊！邊個話佢啊？我點知啊？你知唔知佢點講啊？講咩？ Kata-kata yang nggak bermutu jangan kau sebut burung Garuda itu melanggar undang-undang besar. Aku pemimpin kamu, aku jemput. Jemput apa? Hah? Apa yang mau dijemput? Tak jar-jarnya kok kamu ngomongnya nggak kata-katamu aku nggak suka, oke? Lah nggak suka terus gimana? Kamu maunya apa? Hah? Kamu maunya apa? Anak saya bukan anak lahir di Indonesia. Dia belajar bahasa Indonesia. Apakah salah? Halo, Indonesia Raya. Anak saya itu nggak bisa bahasa Indonesia. Kamu mau memperkarakan apa? Sama dengan mbak-mbaknya yang datang ke Hongkong tidak bisa bahasa Hongkong. Apakah orang Hongkong memperkarakannya? Bangun, Mbak. Ojo nyodron kamu. Kamu boleh stres, tapi jangan parah. Kok aneh itu loh. Kalau kamu kurang kerjaan itu hak kamu, tapi kamu inbox anak saya dan mengatakan bahwa anak saya melakukan kesalahan. Ayo, salah apa kamu? Sini yo. Sekarang live bareng aku. Anak saya itu setelah besar ini baru sekarang ini pulang Indonesia. Dia melanggar Garuda apa? Ya Tuhan, anak saya itu punya niat baik untuk membantu orang Indonesia, makanya dia itu belajar bahasa Indonesia. Dari dulu saya tuh nyuruh anak saya untuk belajar bahasa Indonesia. Dan dia sekarang mau, kamu mau memperkarakan dia. Halo. Sing jelas apa Mbak? Saya tidak peduli kamu orang mana. Tapi jangan lupa, saya orang Indonesia. Sampai detik ini paspor saya masih Indonesia. Jangan main-main mau ngancam anak saya. Hadapi saya juga loh. Karena saya susah payah nyuruh anak saya belajar bahasa Indonesia. Giliran dia tahu bahasa Indonesia, kamu mau memperkarakan anak saya? Lek sampai anak saya bilang rapate nolong wong Indonesia, tak ajar kamu, Mbak. Jangan kayak gitu. Saya tidak ingin memviralkan kamu karena saya tidak ingin menjalin permusuhan. Tapi saya ingatkan kamu sekali lagi. Tujuan saya anak saya belajar bahasa Indonesia agar membantu orang-orang yang ada di Hongkong sini. Jadi kamu inbox, kenapa saya sengaja live di Facebook anak saya? Karena biar kalian tahu, inbox anak saya itu yang megang saya. WhatsApp anak saya yang megang saya. Karena anak saya di bawah kontrol saya. Karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Liyo jok ngono, Rek. Saudara kita yang ada di Hongkong ini banyak yang menyakiti, nggak ada yang nolong. Lambemu ojo turah. Kamu nggak bisa bantu apa-apa. Lambemu ojo nyocrot. Ingat loh, tujuan anak saya belajar bahasa Indonesia karena dia ingin menolong orang Indonesia yang ada di Hongkong. Lah kok nyodron omonganmu? Tak sampluk karo helikopter kan kok ya? Makanya hati-hati kalau bersosial media, tulisan aja nggak jelas. Aku nggak pernah marah loh. Tiba-tiba mengatakan bahwa anak saya melakukan kesalahan di dalam pengetikan. Terus piye? Arek kuwi no ajaran. Bukan piye? Hah? Emangnya kamu bisa dalam bahasa dia? Ini loh perlunya adat sopan santun.
menghargai. Kan saya tidak tahu, anak saya nulis status keliru. Ya difahami lah, yang dia bukan anak Indonesia. Kayak gini saya garakno saya sendiri tuh rasa jelek dan tidak ingin membantu. Jujur saya itu punya rasa capek juga. Tapi lah anak saya itu ajaran. Anak saya itu belajar bahasa Indonesia. Apakah salah anak saya berbelajar bahasa Indonesia? Kadang-kadang bahasanya dibolak-balik. Sama dengan kita yang ada dari Indonesia ke Hong Kong. Lah kok yo aneh toh kalian ini. Jadi saya tidak pernah ngomong apapun, komen apapun, gak apa-apa. Tapi masalahnya yang kamu komen itu anak saya yang tidak bisa bahasa Indonesia. Lek kamu komenin Meme, aku bisa menghajar Meme. Kalau Meme tidak punya sopan santun, katakan padaku. Tak sampluk walaupun anakku. Tapi lah anakku laki, dia itu nggak bisa bahasa Indonesia, Mbak. Anakku laki itu nggak bisa bahasa Indonesia, dia itu membantu kalian. Orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong. Lah ya mbok yang sopan toh bahasanya. Mengkritik boleh, kamu mengancam. Ngancam siapa kamu itu? Lah ya mbok bano lah anakku nggak membantu orang. Mbok bano anakku nggak gelem belajar bahasa Indonesia. Aku nggak mungkin mateni anakku nggak bisa bahasa Indonesia. Kok aneh? Ada orang belajar bahasa, mau dijemput. Jemput dia semua, sampluk karo helikopter, keliling dia semua. Yang jelas kenapa? Saya itu ngajarin anak saya sangat susah payah untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Ngerti? Paham kau? Macam betul saja kau cerita-cerita. Aku tidak peduli, aku tidak menyebutkan kau dari mana. Cuman hargai orang lain yang sedang belajar. Kalau dia salah, ingatkan dia. Kau bilang kok orang Indonesia tidak terima dengan apa yang dituliskan oleh anak saya. Banyak orang-orang kita yang berbahasa kasar bekerja di Hong Kong. Karena itu, kehadiran anak saya untuk menjaga. Bukannya kau ajarin dia, mau menjemput dia pula. Macam betul kau. Jaga kata-katamu. Aku tidak ingin marah. Jika kau tidak suka anakku belajar bahasa Indonesia, katakan saja, aku bisa katakan sama dia, pulang sekarang ke Hong Kong. Nggak usah belajar bahasa Indonesia. Macam betul saja kau mau ambil jemput anakku. Kau siapa jemput anakku? Hah? Punya mulut jangan tinggi-tinggi kau. Ini orang. Kalau kau tidak suka ngomong, nggak usah teriak. Ini SMS aja nggak jelas kau. Cek, Miss Tu, oke. Mrs. kau oke katanya. Dia masih balas. Karena saya tidak ingin kamu dibully. Jadi saya tidak publikasikan siapa dirimu. You check, Mrs. You too, oke. Bahasa apa tuh? Hah? Aku proses itu lambang kehormatan negara saya. Terus, negara Anda? Saya nggak punya negara. Saya nggak punya negara. Saya masih orang Indonesia. Ya. Saya masih orang Indonesia sampai detik ini paspor saya nggak ganti. Jadi jangan ngomong itu negaramu. Itu juga bagian dari negaraku. Jadi jangan katakan padaku itu punyamu. Karena aku juga memilikinya. Aku masih punya Garuda. Luang anak saya itu bukan kelahiran Indonesia. Salah ngomong, so ngomongnya nggak jelas. Hah?
Nggak tahu Mbak, profilnya cewek. Ya yuk, duluan yuk. Jelas nggak yuk? Ngomongnya apa dia? Kata yang nggak bermutu jangan kau tersayat burung Garuda itu melanggar undang-undang. Undang-undang apa yuk? Besar, aku pemimpin kamu, aku jemput. Jemput kemana? Ya, jemput buat kayak duit paling. Aku protes itu lambang kehormatan negara saya. Lalu sing dua negara itu apa? Emang kamu aja yang punya negara? Saya tidak. Di Indonesia. Aku cucu pahlawan merebut kemerdekaan. Cucu pahlawan siapa? Aku keturunan Raja Negeri Minang. Oh, Terus? kata-katamu aku nggak suka, oke? You check message you tuh, oke. Jadi buat mbaknya, jika ada kesalahan di anak saya, tolong ingatkan saya. Karena anak saya tidak bisa bahasa Indonesia. Anak saya sedang belajar bahasa Indonesia. Harusnya kita tuh bangga jadi orang Indonesia, sing duduk wong Indonesia pengen belajar bahasa Indonesia. Nah, itu yang ingin saya katakan. Saya itu ngereh-ngereh Koko berapa lama untuk pulang Indonesia, bener nggak? Dia selalu tidak mau. Giliran Koko mau pulang, dikritik katanya dia bukan anak Indonesia. Terus piye mbak karepmu mbak? Hah? Heran aku. Ini harusnya kalian bangga. Sipit gelem mulai Indonesia, mbok elek ngerayu sampai mendelik-mendelik. Lah kok saiki sipit tas mulai untuk seminggu wis rame heboh. Iya, jadi kalau nafsu tak tersalurkan, jangan menghantam orang lain. Hargai orang lain. Iya, saya tuh ndoro Gusti. Aduh. Kalau kamu tidak suka anak saya belajar bahasa Indonesia, yung ora apa-apa, ora masalah. Wong dari dulu dia nggak mau pulang. Cucu pahlawan kebakaran jenggot, iya mbak, pingin viral itu orang, iya wis nggak ngerti mbak. Intinya saya cuma pingin bilang bahwa jika, ini buat umum ya, jika anak saya berkata salah, berkata tidak benar dalam bahasa Indonesia, saya mohon maaf. Saya benar-benar mohon maaf karena dia sedang belajar bahasa Indonesia. Saya pribadi merasa bangga dengan anak saya yang mau belajar bahasa Indonesia. Jika Anda tidak bangga dengan kehadiran anak saya tidak bisa memaksakan. Karena saya pribadi sudah ngerayu-ngerayu Thomas agar pulang Indonesia. Jadi jangan hancurkan cita-cita saya agar anak saya itu mau belajar bahasa Indonesia. Jangan sakitin hatinya, saya mohon. Karena harapan saya di dia. Kalau dia sudah nggak mau bantu orang Indonesia, di sini saya juga tidak bisa bergerak. Saya mohon. Saya bukannya melarang kalian menyakitin anak saya, tidak. Kalau anak saya salah, inget no. Karena saya benar-benar saya sikan merayu dia untuk pulang Indonesia. Jadi kalau ada status anak saya, status Facebook saya yang kalian nggak pahami karena dia pakai Google Translate. Ya, jadi saya mohon sekali, saya minta maaf. Karena memang anak saya logat nggak bisa, dia R juga nggak bisa. Kalau kalian mengatakan bahwa anak saya melecehkan lambang negara kita, negara ini siapa? Negara ini sampean juga negaraku. Tapi harus difahami anak saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya meminta dia untuk pulang Indonesia agar mau membantu cecek-ceceknya yang ada di sini yang masuk penjara, kasus lebor, kasus polisi, agar dia itu tidak usah ditranslate dalam Google. Jadi saya mohon pengertiannya. Anak saya tidak bisa bahasa Indonesia. Mohon dimaafkan. Karena memang tidak ada yang ngajarin dia selama ini. Dia ikut mertua saya. Ya, tolong ya.
hormati sedikit aja keinginan saya agar anak saya bisa bahasa Indonesia. Kalau kalian mengkritik dia karena bahasanya yang keliru, maka suatu saat dia tidak mau belajar. Ya, saya mohon ya mbaknya ya. Jangan hantam anak saya dengan kata-kata yang dia sendiri tidak paham. Dia masih belajar. Saya tuh susah payah ngambil dia untuk bisa belajar bahasa Indonesia, Mbak. Jadi dia bukan ingin menertawakan bahasa kita, tidak. Karena dia memang tidak bisa bahasa. Paham nggak sih? Sama dengan kalian nggak bisa bahasa Inggris, sama dengan kalian nggak bisa bahasa Cina. Dia nggak bisa. Kalau kamu mempermasalahkan anak saya, yang Thomas, saya nggak terima. Kalau Meme bahasanya salah, keliru, arogan, ngomong sama saya, tak sampluk, tak hukum sendiri anak saya. Karena memang anak saya nggak bisa bahasa, Mbak. Jangan sakiti anak saya yang tidak bisa bahasa Indonesia. Dia ngetik salah itu wajar. Karena dia pakai Google Translate, tapi setidak-tidaknya dia sudah mencoba. Makanya saya nggak ngerti kenapa kalian mengkritik anak saya gitu loh. Saya nggak paham. Kalau kamu mengkritik Meme, silakan. Karena Meme dari 8 tahun sudah ada di Indonesia dan dia pintar bahasa Indonesia. Tapi kalau kokonya, abangnya, saya benar-benar mohon sama kalian, kata-katanya dia jempalik-jempalik, Mbak. Di sini kita buat bahan ketawaan Mbak Lastri. Ayo selalu ketawa saat dia ngomong. Dia itu mau belajar, kasih dia kesempatan belajar, Mbak. Saya tidak minta apa-apa dari kalian. Saya nggak pernah marah ya. Suami saya tinggalkan karena saya tahu saya emosi banget. Saya benar-benar minta maaf. Kalau kalian tinggal bersama saya, kalian akan tahu. Ayo, Pak. Kokomu ngomongnya angel nggak, yuk? Aku nanya, yuk. Angel banget, tapi kan yo emang dia tuh pengen banget belajar bahasa Indonesia. Kok yo dihargai. Gitu loh. Harusnya kita bangga gitu loh. Harusnya bahasa kita tuh bisa digunakan ke semua orang selain orang Indonesia gitu loh. Karena kamu tahu sendiri kan aku susah banget membujuk dia untuk belajar bahasa Indonesia. Dan giliran dia mau, kalian mengkritik dia kan yuk nggak jelas toh yuk. Kalau ngerti seenggaknya gini loh, kasih tahu yang bener tuh kayak gini gitu loh, nggak langsung ngomong seenak jidate. Sesabar-sabar ya, wong mesti ada batasnya. Bukan, karena gini loh, kalau Meme saya paham. Yo, wong Indonesia. Karena Meme dari umur 8 tahun di Indonesia tuh. Tapi lek masih kan nggak bisa tuh. Iya. Nak ngomong terima kasih dari wong uyu. Dia ngomong bahasa terima kasih aja loh. Ayu sama Mbak Lastri itu kepingkel-pingkel, Mbak. Hah? Kok kalian mempermasalahkan ketikanya, bahasanya dia? Bahasanya dia itu jungkel-jungkel Google Translate. Iya kan? Baru beberapa bulan aja kok belajar kan? Enggak. Dulu dia nggak mau karena dia adalah chef di restoran. Dia itu karena ngelihat kasus maminya banyak sekali, kasus anak di penjara banyak sekali. Dia itu mau belajar. Jadi ya, saya di sini dengan kerendahan hati saya mohon maaf kalau ada kata-kata anak saya yang nggak bisa, atau ada kata-kata anak saya yang nggak paham atau menyakiti kalian, baik yang dia sengaja ataupun tidak, saya minta maaf. Saya sebagai ibunya, saya minta maaf. Karena anak saya baru belajar beberapa bulan. Karena dulu dia tidak ada hubungan dengan orang Indonesia sama sekali. Dia bekerja di restoran, dia kerja di kantoran. Dan saat saya suruh dia pulang Indonesia, dia tidak mau sama sekali. Karena itu, kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Jadi saya harap
adiknya tidak translate sekarang ya, karena tiba-tiba dia inbox saya. Saya nggak kepingin adiknya translate ke dia, biar dia tidak tahu dulu. Dia tiba-tiba telepon SMS saya. Saya takutnya dia paham. Karena aku takut dia nggak mau belajar gitu loh, Mbak. Saya tidak ingin dia tidak mau belajar. Sukarelawan banget. 喂， 喂，做咩啊仔？啱啱翻到屋企，翻咗屋企啊？好啊，妹妹呢？唔喺度啊？我同妹妹講嘢好嗎？好啊， Halo? Meme ya? Mama lagi live di Facebooknya Masmu. Tapi jangan cerita sama Masmu, Mama ngomong apa. Ngerti nggak? Oh, Jadi kamu boleh lihat, tapi jangan cerita sama Masmu ada apa. oh. Soal, memang mau cerita apa? bukan, soalnya di inboxnya Masmu itu diliten, ada orang yang komen itu, bilang sama Masnya yang sudah dijawab sama Mama jangan dibuka. Ngerti nggak? Oke. Jadi Mama lagi live pakai Facebooknya dia, tapi jangan diceritakan Mama ngomong apa. Oke. Ntar Mama yang ngomong sama kamu ya. Oke. Jangan ngomong apapun deh Mas. Pokok Oke. ini konten ini nggak boleh ditranslate ke Mas. Lainnya nggak apa-apa. Cuman satu ini nggak boleh ditranslate deh Mas. Oke. Kasih no Mas. 做咩啊？ Hah? 做咩啊？唔係啊，你頭先食乜嘢？我頭先食乜嘢？嗯哼，你點啊？你而家咬緊乜嘢啊？你而家食緊乜嘢啊？哦，食緊咪牙音 Mie ayam ah? Hao? Iya. Enak nggak? Enak nggak? ，Anna， Enak ah? 你做咩事啊？好似好嚴重咁咩？好嚴重乜嘢冇？媽咪問你食乜嘢啊咩？我話妹妹嗰度做咩啊？Facebook，做咩 Facebook？唔知喎，我見你講咁好似好認真咁樣，媽咪鬧緊你個妹啊嘛，冇嘢，鬧咩啊？做咩啊？唔可以拍拖咯。頭先講緊嗰啲嘢咯，你有拍拖咩？我問佢啊嘛，唔可以拍拖，唔可以好似哥哥咁樣，哦，跟住咧做咩啊？有事發生啊？冇事㗎，係咪㗎？你唔會無啦啦講呢啲嘅喎。講笑啫，冇事。係啦，你係咪㗎？係真㗎，媽咪冇事。邊個做錯事啊？今次今日肯定爸爸做錯事，今日爸爸做錯事，我打個爸爸 pat pat 啦，今日好嗎？係咪㗎？喂，你唔好咁啦，我好驚喎。唔使驚，媽咪都冇鬧你，冇鬧你個妹。啊？係咪㗎？係你唔係㗎喎你係啦，你睇下，你食makan mie dulu。 makan mie啊？係啦，makan mie dulu。而家食緊。好啦，makan mie dulu，好啦，拜拜拜拜。Nggak bisa ngomong apa-apa saya. saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Jadi karena memang sekali lagi anak saya lagi belajar, tolong difahami itu aja. Karena kalau kalian tidak memahaminya, kenapa saya tidak mengizinkan anak saya satunya untuk menceritakan? Karena saya tidak ingin dia gagal paham. Dia nggak ngerti apa yang dimaksud sama masnya, sama adiknya. Jadi sekali lagi saya minta maaf jika di Google Translate anak saya melakukan kesalahan. Dia tidak ingin dan tidak ada maksud untuk menghina atau menyakitin siapapun. Saya pastikan itu. Jika anak saya melakukan kesalahan, saya sendiri yang akan turun tangan. Anak saya belajar tujuannya agar dia tidak usah meminta Google Translate untuk memberikan pengertian pada mbak-mbaknya yang berkasus. Jadi saya pribadi, jika anak saya melecehkan lambang negara saya, jika anak saya melakukan kesalahan dengan kata-katanya, saya minta maaf.
saya benar-benar minta maaf pada kalian semua orang Indonesia jika anak saya melakukan kesalahan itu. Bantu saya doa agar saya tetap amanah, dan jika memang ada kata-kata lain kali yang dibuat salah sama anak saya akan memperbaikinya lagi. Dan bukan saya nangisnya ini gimana ya, Mbak? Bukan saya nangis karena kalian mengkritik saya atau mengkritik anak saya, karena sebenarnya saya pribadi tuh lelah, capek nyuruh anak saya belajar bahasa Indonesia. Dan giliran dia mau belajar, mau bergerak, kalian sudah menghantamnya. Ini yang sangat berat bagi saya ya, karena saya nggak pernah nangis ya. Kalian bisa lihat di konten manapun, saya nggak pernah nangis karena saya tuh berjuang lama sekali untuk anak saya mau belajar bahasa Indonesia. Jadi saya sangat lama sekali memohon anak saya agar belajar bahasa Indonesia. Jadi saya cuma minta sedikit aja, kasih kesempatan anak saya untuk mengerti bahasa Indonesia. Jadi kalau saya nggak bisa ngomong karena saya sudah kehabisan bahasa ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, Mbak, karena sekali lagi anak saya dalam proses gitu loh. Kalau kalian mengkritik dia karena kelakuannya dia, atau karena dia pacaran sama salah satu TKW terus tidak dinikahin, itu saya bisa terima, saya bisa tegar. Tapi karena saya itu merayu-rayu dia untuk belajar bahasa Indonesia gitu loh. Jadi kalau anak saya melakukan kesalahan dalam bahasa, sangat sulit, Mbak. Dia itu masa-masa penyesuaian. Masa-masa di mana sangat sulit bagi dia. Dia yang tidak pernah tahu tempe, dia yang tidak pernah tahu sambal pete, itu dia mau belajar karena dia mau memperdalam budayaku. Terus kalian inbox kritik dia, WhatsApp dia dengan tujuan ingin menjatuhkan dia. Sebenarnya saat kalian ingin menjatuhkan dia, itu membuat dia gak ingin belajar bahasa saya. Dia tidak akan belajar lagi budaya saya. Jadi sedikit aja saya minta pengertiannya agar Hai. Hah? Saya gak apa-apa. Agak jajan apa? Persiono, Mbak, makasih. Nggak ngerti saya harus ngomong apa. Saya minta maaf. Kayak bisa ngomong ya. Oh, mami ini ada masalah gitu aja. Bukan sama dia, jangan. Sama orang Indo gitu. Hah? Sama cece Indo. Jangan ceritakan ada apa. Dia nanyain, mami ngapain? Ngapain sih kan nangis sampai gitu? Kenapa, apa aku yang salah atau Mina atau apa? Tolong ceritain ke aku gitu. Enggak ada. Gimana nggak dengar? Ya, apa aku yang salah atau gimana? Mami kok sampai nangis gitu? Tolong ceritain apa titik lah coba. Ya jangan ngomong sama dia karena dia baru belajar aja. Jangan sampai kalau suatu saat dia buka lagi ini dan dia tahu nggak apa-apa lain kali, tapi jangan sekarang. Iya, Pak, karena anak saya ternyata ngelihat kamera dan dia nanyain sama dua cece yang ada di sini.
Mama keke habis telepon mbaknya nanyain Mama kenapa nangis, tapi aku nggak bilang apa-apa. Iya Mei, jangan bilang apa-apa ya sayang ya, karena suatu saat kalau kekemu sudah bisa bahasa kita, biar dia memahaminya. Jadi jangan komen apapun ya sayangnya. Jadi Mama tidak ingin Masmu tahu. Jadi tidak ada masalah, dan saya harap tidak ada siapapun yang translatein ke anak saya apa yang terjadi hari ini. Cuman saya mohon dan saya minta buat para netizen, saya minta maaf sekali lagi, anak saya baru belajar bahasa Indonesia. Jika ada kata-kata dia yang salah, ada kata-kata yang tidak menyenangkan hati kalian, saya benar-benar minta maaf. Karena dia bukan orang Indonesia, dia baru belajar bahasa makboe, dia baru belajar bahasa ibunya. Jadi saya mohon pengertiannya ya, saya mohon pengertiannya aja. Anak saya masih baru tahap belajar. Jadi kalau kalian hari ini mengkritik dia, saya takutnya dia tidak akan mau membantu saya, dan akhirnya mbak-mbaknya yang punya masalah yang tinggal di sini, dia sendiri tidak ingin membantu. Karena saya takutnya dia berkata pada dalam dirinya bahwa membantu orang Indonesia tidak ada rasa terima kasihnya, malah dia sendiri yang didamprat habis-habisan. Jadi bantu saya doa agar saya, anak-anak saya tetap amanah. Dan jika ada kekeliruan dalam bahasa saya, bahasa anak-anak saya minta maaf, karena ya namanya manusia kan tidak sempurna ya. Jadi kalau memang kata-kata anak saya ada yang nggak benar, kata-kata anak saya ada yang menyakitin, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kasih saya dan anak-anak saya belajar bahasa Indonesia. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat yang sudah dukung saya, support saya. Saya tidak akan pernah putus asa. Saya akan mencoba yang terbaik semampu saya. Dan buat sampean, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi saya bingung mau ngomong apa, Mbak. Sebenarnya saya tidak perlu semarah ini ya. Tapi sebenarnya saya nggak ingin marah. Cuman ya itu tadi, karena mungkin saya terlalu melindungi anak saya, karena anak saya yang tidak bisa bahasa. Jadi terima kasih sekali buat mbaknya yang sudah SMS dan mengkritik anak saya dengan mengatakan sudah melakukan kesalahan dan melanggar undang-undang karena bahasa. Terima kasih sekali. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, karena jika anak saya melakukan kesalahan di Indonesia, jika anak saya melakukan kesalahan pada lambang negara saya, jika anak saya melakukan kesalahan dalam bertutur kata dari ke bahasa Indonesia, saya yang minta maaf. Saya yang tidak bisa mengajarkan anak saya dengan baik, karena dulu anak saya tidak ikut saya, ikut mertua saya. Jadi saya akui itu kesalahan saya. Saya yang tidak bisa menjaga anak-anak saya dengan baik. Jadi kesalahan Meme, kesalahan Thomas adalah kesalahan saya. Sebagai ibu, saya tidak bisa menjaganya dengan baik. Saya minta maaf. Dan terima kasih. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua melalui hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.